Sahabat-sahabatku yang terkasih, salam jumpa di doa kekuatanku. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Matius, bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 13 ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Sahabatku, kesabaran adalah suatu kebajikan. Jika kita sadar bahwa firman Tuhan belum berbuah dalam hidup kita, ingatlah bahwa kita tidak bisa hanya berhenti pada menabur, namun kita terus merawatnya sampai berbuah. Seringkali kesabaran menanti hasil itu terasa sulit, dan justru itulah sesungguhnya kita sedang belajar bersabar. Marilah kita hening di hadapan Tuhan untuk bersyukur dan memohon rahmat apa saja yang kita butuhkan saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan sabda-Mu yang meneguhkan kami. Bantulah kami untuk semakin mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu, lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.